الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik, lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah masih di hadis ke-29 dari Rabu kan? Lanjut. Hadis ke-29 sama adalah hidup produktif, dua orientasi pada akhirat, amal jadi sebab masuk surga, amal-amal pokok iman pemisahan. Kebaikan kemarin kita sampai di poin 5 ini dari isi hadis ke-29. Poinnya
Masih ada? Duri. Itu apa hitung? Kiri. Oh ya. Ya, sekarang masuk di poin yang ke-6 itu. Bahkan dulu di desa Beningan. Pertama ada hidup produktif. Ya, pelajaran ini diambil dari pertanyaan sahabat pada Nabi SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal, ketika meminta kepada Nabi agar memberitahu tentang satu amal. Ya Rasulullah, akhirni bi amalin. Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang satu amal. Ya, kemarin kita sudah sampaikan dalam banyak kesempatan kita akan mendapati pertanyaan atau permintaan para sahabat itu terkait dengan masalah amal. Yang ditanyakan adalah amal. Ini mengisyaratkan kecenderungan para sahabat kepada amal, kecenderungan para sahabat untuk menyibukkan dirinya dengan amal. Ya. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu sangat memahami nilai seseorang akan ditentukan oleh amal yang dilakukannya. Kerugian serta keberuntungan juga ditentukan oleh penggunaan waktu dengan melakukan sejumlah amal. Kesalahan mengisi waktu dengan amal yang tidak semestinya pasti akan menjadikan seseorang merugi. Tapi tepatnya seseorang yang menggunakan waktu dengan amal-amal yang diperintahkan maka akan mengantarkan kepada keberuntungan. Karena itu mereka menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang akan mengantarkan kepada keberuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana komunitas para sahabat ini hidup produktif. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu kecuali pasti isinya dengan amal-amal yang menyelamatkan, ya, amal-amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan, amal-amal yang menjadikan mereka selamat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal yang diminta untuk diberitahukan kepada Rasulullah kepada sahabat ini adalah yudkhilul minal jannah wa yubaidu minal. Beritahu kepada dia Rasul tentang amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Nah, dari sini kita memahami bagaimana sahabat itu memiliki orientasi kepada kehidupan akhirat. Bukan sekedar amalan yang memberikan kemanfaatan pada kehidupan dunianya, tetapi yang dipikirkan oleh para sahabat dan diupayakan untuk diwujudkan
dua poin ini kita mendapatkan pelajaran dari contoh para sahabat yang kita pernah pelajari bahwa para sahabat ini telah direkomendasikan oleh Allah untuk menjadi contoh yang kita ikuti. Ayat 110 surat Al-Imran, ayat 100 surat At-Taubah. Sehingga semestinya kita juga berupaya untuk satu, hidup produktif, dua, orientasi pada kehidupan akhirat. Yang ketiga, bi'amalin yudkhilul minal jannah wa yub'an dunya'anuna. Beritahu kepadaku ya Rasul tentang amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini mengisyaratkan bahwa amal menjadi sebab masuk surga. Setelah satu amal menjadi sebab masuk surga, lalu kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Uritumuha bima kuntum ta'malun." Tilkal jannatu uritumuha. Itulah surga yang dijelaskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang kalian kerjakan. Di ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa surga itu menjadi tempat yang dimasuki oleh seseorang dikarenakan amal yang dikerjakan. Nah, lalu kemarin kita sampaikan bagaimana dengan hadis Nabi, seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi dirahmati Allah karena rahmat Allah. Lalu kita sampaikan penjelasan yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab di dalam kitab yang menjadi penjelasan dan pelengkap dari Arba'in An-Nawawiyah, dan menjelaskan bahwa tidak semata-mata amal, tidak semata-mata amal, tetapi lebih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah rahmat Allah itulah yang memasukkan ke dalam surga, tetapi rahmat Allah tidak mungkin didapatkan kecuali dengan melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kata beliau, amal yang itu sendiri tatkala kita kerjakan itu sudah merupakan satu bentuk rahmat Allah. Sehingga hakikatnya amal itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi mulai menjelaskan yang menjadi jawaban dari inti pertanyaan tadi. Bi'amalin yudkhilu minal jannah wa yub'adu anha. Amalan yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Lalu Nabi memberikan jawaban dengan menyebut kelima rukun Islam, dengan kalimat begini: ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau sembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu bayarkan zakat. Wa tasum Ramadan, kamu kerjakan puasa Ramadan. Wa tahajjul bait, dan kamu akan beribadah haji ke Baitullah. 5 yang disebutkan Nabi ini adalah rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tercakup pada kalimat ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Karena yang diibadahi hanya Allah, tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu pun, dan tata cara ibadah itu dengan mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga dengan kalimat itu sudah tercakup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ditambah 4 berikutnya sama persis dengan yang 4 rukun Islam yang lainnya sudah kita hafalkan. Keseluruhannya tentu dari sisi hukum merupakan kewajiban, dan ini merupakan amalan pokok tentu secara hukum yang merupakan kewajiban, walaupun nanti ada beberapa
seperti ya haji maupun berzakat ya. Tapi secara umum yang disebutkan dari kelima rukun Islam itu adalah kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan. Setelah menyebut kelima rukun Islam sebagai amal yang menjadi sebab masuk surga, dijauhkan dari neraka, kemudian Rasul memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal ini tentang abwaabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, ketika Nabi menyatakan ala aduluka ala abwaabul khair, mau tidak aku kasih tahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, setelah menyebutkan amal-amal pokok tadi, maka ini mengisyaratkan bahwa abwaabul khair ini adalah amal-amal yang derajat hitungnya tidak seperti yang disebut di awal tadi, yaitu amal-amal yang secara hukum bukan kewajiban tetapi sunnah. Lalu Nabi menyebutkan ya 3 amal-amal sunnah atau yang disebut dengan abwaabul khair itu, yakni puasa, sedekah, dan sholat haid. As-shawmu junnatun, ya, mengatakan puasa adalah perisai, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu menghilangkan dosa-dosa, kama yudfi'ul ma'una, sebagaimana air memadamkan api. Washolatu rajuli fi jawfil lail, dan sholat seseorang di tengah malam. Nah, 3 yang disebut oleh Nabi sebagai pintu-pintu kebaikan, karena dari ketiga amal inilah ada banyak sekali kebaikan yang bisa terwujud. Ya, dengan menyebutkan setelah puasa itu Nabi menjunnah, maka di sini punya fungsi perisai. Ya, perisai itu bisa bermakna sebagai pelindung dari sisi junnahnya, dari sisi puasanya dia bisa bermakna pengendali atau kendali, ya, karena menahan dan mengendalikan. Sedekah itu diungkap oleh Nabi sebagai menghapuskan ya dosa-dosa seperti air yang memadamkan api, maka ini sebagai pembersih, bisa bermakna pembersih dari ya kotoran kesalahan, bisa dalam makna dimensi amalia sedekah ini adalah ya sosial, itu bentuk kasih sayang. Sholat lain, sholat malam itu menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maqrabatun lirab, satu hadis kan alaikum biqiyamil lail fa innahu mahbubatus sholihina man qabalakum wa sihhatul ibadah wa maqrabatun lirab. Ini menjadi hubungan, kedekatan, hubungan pokoknya hubungan dengan Allah. Nah, dalam konteks abwaabul khair, pintu-pintu kebaikan, maka keseluruhan ibadah sunnah yang 3 disebut ini akan punya fungsi sebagaimana disebut di dalam hadis itu, pelindung maupun kendali. Ya, seorang akan berada dalam kebaikan dan terus melakukan amal kebaikan, ya, kalau dia berupaya melindungi dari sesuatu yang membahayakan dirinya, punya kendali terhadap ya perbuatannya. Demikian juga kalau sempat juga melakukan kesalahan dosa, maka harus ada upaya untuk membersihkan dosa itu, ya, dan mewujudkan juga ya kasih sayang terhadap sesama, kemudian untuk memberi kepada orang yang membutuhkannya. Nah, bahkan ini merupakan wujud dari keimanan kepada Allah, yaitu persaudaraan dan kasih sayang. Lalu sholat lain menjadi pemokoh hubungan dirinya secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini dilakukan di waktu telah umumnya orang berlari dalam hidupnya, maka ia membangun
baiknya hubungan dengan Allah itu menjadi kunci baiknya hubungan sosial yang dibangun oleh seseorang. Maka para ulama mengatakan aslih ma bainaka wa bainallah aslah Allahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Ya. Bahkan problem-problem kehidupan yang dihadapi ya itu bisa terselesaikan dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil pelajaran misalnya dari perintah sholat yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengalami Isra dan Mi'raj, selalu menerima perintah sholat. Ya, keadaan Nabi dan para sahabat dalam kondisi yang luar biasa beratnya. Nabi sendiri mengalami kesedihan yang sangat karena meninggalnya dua orang yang sangat dicintai dan selama ini memberikan support terhadap Rasulullah, yaitu Khadijah istri beliau dan pamannya yaitu Abi Thalib di tahun yang sama, sehingga disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Lalu dengan meninggalnya dua orang yang selama ini melindungi dan mensupport dakwah ini, maka orang-orang musyrik semakin berani dalam mengganggu Nabi dan para sahabatnya. Ya, sehingga penderitaan Nabi dan para sahabat mencapai puncaknya itu. Dalam kondisi yang demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi, mengundang Nabi untuk ketemu langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pokok pesan yang Allah sampaikan adalah kewajiban sholat yang 5 waktu. Kemudian setelah Isra Mi'raj itu terjadilah peristiwa hijrah ke Madinah, dan setelahnya adalah kemenangan demi kemenangan yang dicapai. Maka itu mengindikasikan bahwa tatkala persoalan itu sedemikian banyaknya, mestinya semakin dekat kepada Allah. Ya, dengan semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan akan dicapai kemenangan demi kemenangan. Nah, ini tersimpulkan dalam kalimat adzan setelah hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alal falah. Marilah menegakkan sholat, marilah mencapai kemenangan. Ya. Nah, maka tiga ini yang lalu diungkap oleh Nabi sebagai abwaabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, berikutnya Nabi menjelaskan ya tentang gambaran utuh dari keberagamaan seseorang. Ya, setelah disebutkan hal-hal yang bersifat wajib maupun sunnah, kemudian digambarkan secara utuh. Kita tuliskan di sini konstruksi bangunan keberagamaan. Konstruksi itu bagian-bagian pokoknya adalah satu fondasi, dua tiang, tiga pelindung. Nah, Nabi mengungkapkan ketiganya. Disebut pada bagian fondasi ini oleh Nabi sebagai Rasul Amri al-Islam. Pokok ya urusan adalah Islam. Dia mengatakan ala ukhbiruka bi Rasul Amri wa amuduhu wa dirwati sanamihi. Mau tidak aku beritahu kepadamu bi Rasul Amri, tentang pokok urusan, wa amudihi, dan juga tiang-tiangnya, wa dirwati sanamihi, ya, dan urusan tiangnya, dan juga dirwati sanamihi, puncaknya. Sanam itu bagian atas dari ulu ontai. Ya, ini maksudnya puncaknya dari gambar ini. Kemudian Mu'adz Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasulullah. Rasul kemudian menjawab, Rasul Amri al-Islam, pokok urusan adalah Islam. Rasul Amri.
sebagai agama. Sekarang kita sudah pernah pelajari man ahdatsa fi amrina hadza, hadis yang kelima, man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza. Amr di sini adalah maka siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maksudnya agama. Maka pokok urusan di sini ya hanya adalah pokok dari agama. Apa itu Rasul Amr di sini adalah menuntut al-Islam. Apa makna Islam di sini? Yakni at-tauhid. Karena pokok inti dari Islam itu aslama wajhahu lillah, di satu ayat juga. Aslama wajhahu lillah, menghadapkan wajah dirinya kepada Allah semata, atau tauhid. Nah, inilah yang dalam bangunan agama disebut sebagai fondasi, yang menjadi pokok atau fondasi dari agama. Wa amuduhu, bagian yang kedua, wa'amuduhu sholat. Tadi yang itu tadi ya? Apa-apanya yang jelek ya? Amuduhu tiyang, tiyangnya, tiyangnya adalah sholat. Ini sudah disebut sebagai tiang. Wadir waktu sanamihi, puncaknya, puncaknya itu bagian atas, bagian paling atas. Dirwatu sanamihi, puncaknya adalah al-jihad. Puncak ini bagian atap pelindung. Ini kira-kira gambarkan ya. Ada bagian fondasi, ada bagian tiang, ada bagian atap. Tergambar struktur utuh ya dari bangunan agama yaitu Islam. Ada bagian fondasinya, ada
maka bangunan keislaman seseorang atau bangunan keislaman satu masyarakat akan tetap tegak berdiri dengan kokoh selagi unsur-unsurnya. Yang paling menentukan kekuatan bangunan ini fondasinya. Fondasi ini adalah tauhid. Bagaimana bisa tegak dengan baik unsur atau bagian di atasnya kalau fondasi yang harus menopang, fondasi harus menopang bagian atas ini tidak kuat, maka akan berusak atau begitu juga dengan tiangnya. Kalau sholat itu mudah ditinggalkan atau bahkan tidak dikerjakan, itu sudah pasti indikasi tanda bahwa tauhid, akidah, keimanan atau fondasi agama sholat itu lemah. Karena nggak mungkin tegak dengan kuat, tidak mungkin akan dipancangkan tiang yang kokoh kecuali harus didasari oleh fondasi yang kokoh. Kalau coba untuk dipasang dengan tiang yang kuat tetapi mengalami kerusakan roboh, itu berarti yang bagian bawah yang seharusnya menopang tidak cukup kuat. Jadi tidak benar kita mengatakan saya ini walaupun sholat ini imanku kuat. Sudah orang sholat sudah pasti imannya lemah atau jangan-jangan tidak ada iman. Barangkali memang ada fondasinya, memang tidak bisa dipasang tiang di situ yang cukup kokoh. Nah, tetapi tiang dan fondasinya akan terjaga kalau ada atap yang melindunginya. Atap yang melindungi itu adalah jihad dalam berbagai macam bentuknya, baik jihad taklimi, pengajaran ilmu, jihad siasi, jihad secara politik, jihad sampai kepada peperangan kita, semua punya fungsi melindungi. Misalnya jihad dalam bentuk taklim, pengajaran, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan, itu akan bisa merusak keseluruhan bangunan Islam. Sistem keyakinan, sistem ritual peribadatan, kemudian nanti juga di sini sistem-sistem ekonomi, budaya dan sebagainya bisa rusak kalau atap itu dirusak. Maka sasaran di antara sasaran musuh-musuh Islam itu adalah menyerang bagian atap, agar nanti bagian bawah juga rusak. Dengan cara apa misalnya? Secara pemikiran disebarkan jihad itu tidak harus perang. Nah, agar orang tidak lagi berpikir tentang peperangan. Kemudian tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka disebarkan pemikiran agama itu urusan pribadi, nggak usah memperdulikan apa yang dilakukan orang lain. Maka kalau sudah kehilangan kepedulian terhadap orang lain, bagaimana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan, yang leluasa menyebar adalah kemungkaran. Kalau ini sudah kemungkaran, maka ini ibarat apa sudah hilang apa itu. Maka hujan, panas akan merusak seluruh bagian yang di bawah. Seperti itu. Bahkan serangan itu tidak hanya pada bagian atap, sudah seluruh bagian diserang juga. Pada aspek keyakinan itu juga begitu. Dengan disebarkan pemikiran tentang pluralisme yang mengajarkan semua agama sama benarnya, tidak perlu meyakini agama kita sendiri yang benar. Itu bagian fondasi, bagian akidah yang dibangun dirusak. Itu nanti dengan sistem ritual ibadah yang diajarkan. Jadi Ghusl Fitri
dari perang pemikiran itu dilakukan untuk menghilangkan keseluruhan bagian dari pemikiran. Setelah Nabi menjelaskan kerangka utuh tentang bangunan Islam ini, kemudian Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bimala bidzalika kullihi, mau tidak aku beritahu kepadamu, mau tidak aku beritahu kepadamu bimala bidzalika kullihi. Malakis itu sebenarnya yang malaka yang liku itu menguasai, maknanya yang bisa menjadi sebab ini semua bisa dikuasai, ini semua bisa terlaksana, kunci dari segala yang sudah disebutkan maksudnya ya. Mau tidak aku beritahu kepadamu bimala bidzalika kullihi, yang menjadi kunci dalam menguasai seluruh yang telah disebutkan. Qultu, aku jawab, bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasul. Fa'akhadha bilisanihi, lalu Rasul memegang pada lisannya, qala dan bersabda, kufa alaika hadza, jaga oleh ini ya, jaga lisan. Aku mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhudu Nabi mana katalahu fi, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, akhirat kamu muka ya, ibumu kehilangan kamu, itu ungkapan bahasa Arab ya, harus kita sampaikan maknanya kamu ini bagaimana. Wahal yakubunas binari ala wujuhim aw ma'al mana diri bila asal tidak alsinati ya. Bukankah seseorang masuk ke dalam neraka tidak karena wajah-wajah, tidak pula karena hidung-hidung mereka, tetapi disebabkan oleh alsinatihim, lisan mereka. Dikunci dari keseluruhan adalah mengendalikan lisan ya, menjaga mengendalikan lisan. Riwayat Imam Ahmad, sering saya kutipkan dari sini, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima hatta yastaqima qalbu. Terus wala yastaqimu qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. La yastaqimu, tidak akan lurus, tidak akan istiqomah, imanu abdin, iman seorang hamba, hatta sehingga yastaqima,
sampai istiqomah, sampai lurus. Qalbuhu, hatinya. Wala yastaqimu, dan tidak akan istiqomah. Qalbuhu, hatinya. Hatta, sehingga yastaqima, istiqomah, lurus lisannya. Ya. Maka pengendalian lisan menentukan kondisi hati mempengaruhi kualitas iman. Sehingga di hadis ini Rasul mengatakan, kufa alaika hada qada bilisan, jagalah olehmu ini, yang beliau mengatakan kepada bagian lisannya. Jadi ini secara praktis mengajarkan kepada kita upaya untuk membangun konstruksi agama daripada lingkup pribadi maupun sosial. Kalau dalam bahasa saya itu bodoninya, mudahnya adalah mulailah dengan menggunakan lisan untuk berkata yang benar, yang baik. Karena kualitas pembicaraan ini akan memberikan pengaruh kepada keadaan hati pengucapnya. Ya. Keadaan atau kondisi hati pengucap tadi akan menjadi penentu kualitas iman, karena di dalam hati itulah kualitas iman. Dalam formalitas keberislaman seseorang, ya diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitupun upaya untuk memperbarui keimanan, Nabi itu mengatakan akhiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak olehmu ucapan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Kira itu keseluruhan isi dari hadis yang ke-29. Yang mau ditanyakan atau ditambahkan setelah dari saya itu kaitannya terlihat dari neraka atau terlihat dari maksiat atau ya. Kemarin kita sudah sampaikan, di dunia dia menjadi pelindung dari segala macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sedangkan di akhirat dia menjadi pelindung dari azab neraka. Ini dijelaskan oleh Ibnu Razak Al-Hambali. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi sunnah pelindung ini baik dimensi keduniaan maupun dimensi akhirat. Allahu a'lam. Ya, baik. Silakan saya sambil saya tambahkan. Pemaknaan itu didasarkan dari hadis. Ya. Perisai dalam pengertian dari perbuatan dosa, karena di dalam satu hadis Rasul mengatakan, "Wa'alaikum bis-shaum." Kepada para pemuda yang belum cukup mampu untuk menikah, maka kemudian Rasul mengajukan darah berpuasa. Ya. Fa innahu lahu wijarun, karena puasa itu bisa menjadi pelindung dirinya dari melakukan maksiat atau dorongan syahwat. Maka ini makna pelindung dari perbuatan dosa. Sedangkan makna pelindung dari siksa neraka itu dikutipkan juga oleh Ibnu Razak Al-Hambali dengan satu hadis bahwa puasa akan melindungi pelakunya dari kiamat dari azab neraka. Sehingga maknanya seperti itu berdasarkan oleh hadis yang menjelaskan fungsi dari puasa sebagai pelindung, baik pelindung dari perbuatan maksiat maupun pelindung dari azab. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi terkait dengan sholat malam Pak Ustaz. Ya, Itu saya kok buka TikTok ya. itu ketemu dengan kelompok ngaji di Sujanto ya. Itu kan kalau kita mau tes atau doa kita terkabul, bisa cepat lunas bintang, itu amalan yang kita lakukan mandi malam jam 00 sebanyak Allah kita. Terus melanjutkan dengan sholat tahajud. Setelah itu ada lanjutannya atau sebelum ada subuh itu lanjutkan dengan sajadah sampai dengan sholat subuh, mungkin pada sholat sunnah. Terus sedekah subuh, terus sedekah Jumat itu apa boleh kita lakukan Ustaz? Itu aturannya gimana? Atau sesat? Satu saat ada sahabat datang pada Nabi dan meminta solusi kepada beliau karena dia terserang oleh hutang misalnya. Tapi Nabi tidak mengajarkan kepadanya untuk mandi sebanyak umurnya, ya. Dan mengatakan bacalah olehmu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal huzni wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Sebenarnya ada doa mohon perlindungan kepada Allah dari hutang-hutang dan penguasaan manusia atas dirinya. Lalu diamalkan oleh sahabat itu tidak dijelaskan secara terperinci ya berapa lama dan sebagainya, tapi kemudian sahabat ini bisa terlepas dari seluruh hutang-hutangnya. Nah, petunjuk dari Nabi itu yang sudah jelas pasti benarnya dan mesti kita terima. Sedangkan petunjuk dari selain Nabi, kalau itu berkaitan dengan ritual ibadah, maka kita tidak boleh menerimanya kecuali yang diajarkan. Kita belajar bahwa kaidah persoalan ibadah itu al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakumat dalilun al-hamdi. Hukum asal ibadah itu batil, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang jelas perintahnya. Nah, mungkin ada sejumlah ibadah ya yang ada perintahnya seperti sholat subuh, tapi sholat malam dan sebagainya. Tapi kemudian ada semacam aturan yang mengikat. Lenin dari sholat butuh jam 00 harus sedikit jumlahnya sekian ya. Kemudian setelah itu harus begini. Ini menjadi aturan yang mengikat dalam ritual ibadah. Nah, kalau tidak dipenuhi ini bagaimana? Misalnya bagi oleh pengadilan nggak bisa seperti itu. Nah, ini berarti sudah membuat aturan khusus dalam ibadah. Maka ini yang disebut dengan kebitaan. Ya, ada amal-amal yang disitu diperintahkan, tetapi dia menambahi atau mengubah-ubah terkait dengan aturannya, tambahan tata cara melakukannya, tempatnya dan seterusnya. Ini bisa menjadi model ibadah tersendiri. Nah, sementara kewenangan untuk mengajarkan tata cara ibadah itu hanya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tadi dulu. Nah, cukuplah bagi kita petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau tadi masalah hutan ya bacalah Quran itu, kemudian bersungguh-sungguhlah untuk berupaya bisa mendapatkan ya sesuatu untuk melunasi hutang kita dan seterusnya. Apa ada kesulitan bermuara kemudian kepada Allah ya. Ada kemudahan urusan, ada kebutuhan terhadap ilmu ya sampaikan juga melalui doa dan kesungguhan kita belajar dan seterusnya. Nah, yang dilakukan Nabi, para ulama soleh terdahulu ya seperti itu ya. Jadi kita ini memang punya kecenderungan senang itu sing cepat itu kira-kira kayak
kayak resep ya. Lalu yang dilakukan itu menjadi semacam mata terus segera dapat hasil. Ya. Oh iya. Jadi pengikutnya banyak itu tidak menjadi ukuran benar dan salah. Ya. Jadi kaidah untuk memahami benar dan salah itu sudah jelas. Sesuai atau tidak dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau benar, maka kalau banyaknya Allah mengingatkan itu di surat Al-An'am wa in tutik antau mafil ardi yududuka ansabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka bisa jadi malah menyesatkan kau dari jalan. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya orang kebanyakan orang. Tetapi pastikan kesesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasul. Jadi Allah. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti dengan apa yang komen pada saat ini, yaitu puasa adalah perisai yang antaranya dari perbuatan suci, terus dalam bentuk dan lain-lain. Kemudian seperti bersedekah itu akan menghilangkan dosa, termasuk mengurangi dosa atau termasuk sholat malam. Apakah saya melihat salah satu yang dulu saya kagum dengan salah satu orang ini, ya tapi sekarang kecewa saya. Ya setelah dia itu masih dalam rangka sisi politik yang ada di Indonesia kali ini, apakah dengan mereka berbuat dengan bersedekah dengan membagi-bagikan uang, barang, atau mereka beliau itu juga saya bisa berbohong, apakah itu sudah termasuk menurut mereka itu mengurangi dosanya. Demikian kita mengatakan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Orang-orang pertama nih, di dalam fikih ya, ini logika fikih. Kemudian nanti praktek dari ketentuan syariat, kemudian dalam amal praktis secara terperinci dalam fikih. Ada ketentuan yang dirumuskan dalam fikih itu sebagai syarat sah. Misalnya syarat sahnya sholat. Jadi ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada adab. Syarat itu nanti ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Nah misalnya di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan kondisi hadas atau bagaimana menghilangkan najis. Nah, di antara penjelasan dalam menghilangkan kondisi hadas itu kan kondisi yang tidak suci, bukan pada umumnya kondisi tidak suci. Kalau hadas besar itu kondisi tidak suci yang disebabkan oleh beberapa hal seperti jima, hubungan suami istri, keluar air mani, haid, nifas. Itu hal-hal yang menyebabkan orang berada dalam kondisi hadas besar. Ya. Kalau hadas kecil itu kondisi tidak suci yang disebabkan mungkin ya buang air besar, buang air kecil, ya, tidur yang tidak menetap, memakai kemaluan dan seterusnya seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau seorang dalam kondisi hadas kecil maka menghilangkannya dengan berwudu. Hadas kecil, kalau dalam kondisi hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Kalau seseorang menghilangkan kondisi tidak suci atau berhadas tapi dengan wudu misalnya, tapi air wudunya sendiri itu najis, sah atau tidak? Tidak, maka tidak berfungsi akan menyucikan. Ya,
seseorang berbuat baik ya, tetapi dia sendiri kotor akidahnya, kotor tauhidnya, maka amal baik apapun ya tidak akan pernah menjadi pembersih bagi diri ya. Nah, seperti itu ya, kebaikan dilakukan sama dia tapi niatnya kotor, niatnya untuk menyuap, niatnya untuk ya macam-macam ya, tidak dibenarkan oleh syariat, ini sudah mengotori perbuatan mereka, maka tidak akan pernah berfungsi menjadi pembersih ya. Mau menyucikan tetapi dengan air yang najis ya tidak akan dirugikan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya, masih ada yang ya, silakan Pak Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saya nyambung saja terkait dengan SPK pemberitahuan harus bisa. Ini ada kisah nyata karena tetangga saya sendiri Mas. Jadi bapak ini terkenal sebagai orang yang menipu, mencari TK tenaga kerja itu. Jadi dia merekrut itu oleh diminta uang tapi tidak dipekerjakan, sehingga dia masuk luar penjara. Nah, tetapi dengan itu dia kaya. Nah, tapi dia di kampung itu sangat sosial. Saya itu berusaha sulit di semen, membantu masjid ya tidak pulang-pulang. Pokoknya bagus sekali kalau itu sosial di masyarakat luar biasa. Nah, termasuk juga dalam mendidik anak. Nah, ini kebetulan anak-anaknya itu memang dibiayai betul, pokoknya dengan harta yang tidak halal tadi ya. Pernah ditanya kok jenengan melakukan pekerjaan itu, ini semua itu anak saya. Ya, saya ini jadi orang yang suka maksiat, orang nggak baik, tapi anak saya sukses. Dan betul anak-anaknya itu semua disekolahkan sampai S3 dan bahkan sampai sukses ya. Sukses dunia apa sukses saya? Dunia. Dan ada juga juga di Polres juga di yang terkenal dan mahal-mahal. Artinya anak-anaknya itu sudah sukses dunia. Akhirnya nggak tahu hanya itu dan akhirnya itu belum. Tetapi agamanya bagus itu. Dia juga aktif di masjid dan sebagainya. Nah, tetapi itu tadi karena dia itu suksesnya, baiknya dia itu karena harta dari orang tua yang bisa dikatakan itu atau usahanya nggak ada yang dunia itu. Anaknya baik ini rajin ibadah seperti ini, tapi dia suksesnya itu karena hartanya jelas tidak ada. Ini ya gimana? Memberikan penilaian atau hukum atas sesuatu itu kan memang harus cermat dan dengan data yang lengkap. Artinya kita tidak bisa kemudian mengumpulkan penilaian karena datanya tidak cukup lengkap ya. Dan yang diteropong sampelnya itu juga tidak bisa mewakili kualitas itu secara utuh. Saya sampaikan maksudnya ada nanti kita juga tidak keliru dan tergesa-gesa bukan penilaian bahwa si fulan ini misalnya punya pekerjaan mengumpulkan calon-calon TKI atau TKW tapi kemudian melakukan penipuan. Pertama, apakah dia selalu menipu atau sebagiannya saja dia tipu atau sebagian besarnya? Yang kedua, apakah itu satu-satunya mata pencarian dia dan tidak ada sumber yang lainnya? Nah, karena ini disinggung dalam kitab Minhajul Qasidin mengenai orang-orang yang
punya sumber penghasilan yang haram, itu harus melakukan berdalil. Itu satu-satunya sumber atau ada sumber yang lain, itu sumber yang berkenan atau sebagian kecil saja. Nanti terkait dengan bisa tidak kita menerima sesuatu darinya, dosa atau tidak, ya, penggunaan harta dari orang yang sumbernya seperti itu, ini harus cermat di situ. Maka ini jawaban tidak bisa mutlak juga. Karena mungkin kita lihatnya hanya satu pekerjaan itu, bisa jadi ada pekerjaan yang lain khusus kita, ya. Kemudian bahwa anak-anak ini tumbuh dengan baik, soleh, beribadah, pendidikannya juga tinggi, barangkali juga ada unsur yang lain, ya, tidak semata-mata karena dirahati, tapi bisa jadi ada bi'ah solihah, lingkungan positif yang sangat kondusif mendukung pertumbuhan dan perkembangan si anak, ya, dan seterusnya. Dan tidak bisa menjadi pembenar dari perilaku salah, ya, orang tuanya, kurang pokoknya karena anak itu begitu, ya. Jadi bahwa perilakunya salah, ya tetap saja harus katakan salah. Ini perbuatan dosa tetap saja dikatakan perbuatan dosa. Nah, kalau pertanyaannya anaknya yang dosa, orang itu kan juga harus cermati lagi. Yang sudah dilakukan si anak bagaimana? Si anak tahu atau tidak, kan begitu, ya. Kalaupun anak itu tahu, apakah dia sudah sampai kepada satu keadaan yang terkena kewajiban untuk mengingatkan kepada orang tuanya dan seterusnya, ya. Jadi dengan informasi yang tidak cukup lengkap, kan kita tidak bisa menghukumi secara umum, ya. Terus ya pokoknya anak yang dosa kan tidak bisa juga. Barangkali si anak sudah berusaha mengungkapkan serak dia tidak mau mengikuti. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh kok tidak tahu ngandani anak misalnya. Nabi Nuh kalau tahu ngandani bujurnya, ya ngandani sudah berkali-kali, kan, ya. 950, ya. Jadi tidak kemudian ini Nabi Nuh melu dosa, ini Nabi Nuh melu dosa, kan tidak seperti itu juga, hanya melihat pada apa yang kita bisa saksikan. Nah, ada banyak yang kita nggak ngerti, mungkin si anak sudah berusaha, ya, mengingatkan orang tuanya, ya. Jadi saya kira seperti itu, ya. Jawabannya nggak bisa dijawab mutlak, karena harus tahu, ya, persisnya seperti apa. Yang pasti si anak kalau tahu punya kewajiban untuk mengingatkan orang tuanya. Si orang tua punya kewajiban memberikan nafkah dari sumber yang halal dan seterusnya. Allah Saya Pak, ya, silakan. ini kisah hampir mirip, ya. Bagaimana saya lihat di masa buku bahwa orang itu terjebak di PKI legal, Pak. Ya. Nah, dari PKI legal itu ternyata yang tadinya ditujukan ke daerah yang dirinya Vietnam, ya, dia ternyata cuma sampai di daerah ini, gitu. Nah, dari itu kan karena dia keuangan sudah habis dan semuanya sudah serba dantaan, akhirnya dia kan mengikuti diturunkan di situ, mengikuti kerja yang dianjurkan oleh juragan yang tidak diundang. Di situ dia membuat kerja online, jadi online itu, sampai akhirnya karena dia ketakutan kalau masalah keuangan itu namanya diketahui, dia pakai rekening yang dikirim ke orang tua. Sampai sekarang walaupun dia kematiannya itu sudah sampai 20 tahun, ya, itu transfer itu keluar terus masuk ke orang tua. Nah, di sini orang tua kan bingung, masa anak sudah mati masih ada rekening terus dengan judi online itu. Nah, di sini orang tua itu jadi bingung juga, uangnya mau dikemanakan kalau kayak gini. Dia sudah membeli sesuatu panas dan macam-macam itu. Dengan polanya seperti itu tadi loh, itu harusnya dikemanakan. Kalau misalnya onlinenya ada yang main terus. Sebenarnya tidak perlu bingung kalau jelas haram, ya harus berhenti dan dijauhi, ya. Ini ngalir terus, ya bagaimana tidak bisa berhenti, ya. Paling penting tuntutan lapas diberikan upaya sungguh-sungguh
untuk berhenti dari perbuatan dosa atau untuk tidak mendapatkan harta dari sumber yang haram. Usahanya sudah seberapa ya, sungguh-sungguh sudah menemukan ya, cuman satu-kali kan mikirnya yang emang nah itu kalau yang lain itu hawa nafsu di situ ya, ujiannya adalah jangan cinta kepada harta. Nah, tapi kalau orang lebih cinta kepada Allah ya nggak peduli dengan yang lain, yang penting Allah ridhokan. Nah, jadi memang kita diuji dengan segala yang kita cintai dalam berbagai macam untuk kesenangan dunia tadi. Mau tidak untuk patuh taat kepada perintah Allah. Ujiannya di situ. Sakit kemudian itu, tapi itu saya ngomong udah aku anak kok ya bodoh ya. Siapapun yang ngasih kepada kita, kalau jelas sumbernya haram, kita tidak boleh menerima. Mungkin problemnya nanti teknis saja, teknisnya bagaimana bisa menghentikan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang sholat. Saya itu kan punya kucing ya. Ya kalau sholat saya jaga sadar kucing langsung tidur di depan. di situ. Iya. Terus Ini saya harus gimana? Boleh nggak nih saya bikin atau diamkan? boleh ketika sholat kalau memang ada sesuatu ya mungkin mengganggu, kita langsung menghilangkan dulu ya, bahkan dalam kita sholat ada orang lewat di depan yang kita boleh ya, menghalangi dia dan jangan lewat di depan. Gerakan-gerakan semacam itu perlu bukan seperti gendong anak yang anak itu kemudian nangis dan gendong gerak gendong sambil sholat seperti itu kan ibu ya. Satu lagi apa yang membatalkan wudhu itu karena tidur. Ya. Seandainya tidurnya itu sandaran, bukan bisa bukan itu tapi tidur itu sandaran. Nah itu Kalau tidak jadi dalam fikih itu tidur yang batal itu adalah tidur yang tidak menetap, mau lumpuh kok satu satu oleh karang. Nah itu ya dinilai bahwa tidur yang lumpuh. Tapi kalau tidur dalam posisi tetap sejak tidur sampai kemudian bangun itu hidup ya, maka tidak batal hukumnya. Berbaring posisi yang ini rentang karena perpindahan posisi tadi itu berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kubur atau bubur kan ya. Jadi landasan berpikirnya untuk sampai pada ini membatalkan atau tidak, bukan apa bagian depan atau bagian belakang tadi yang menjadi sebab tanggal dan kebetulan. Nah kalau posisi duduk itu kan dia dalam kondisi yang tertutup ya. Tapi tidur itu sejak awal berbaring, nah ini kan ya dimungkinkan keluar ini tetap saja batal ya wudhunya. jadi kalau hanya bersandar ini tidak batal asal tidak berubah dari posisinya sampai bangun itu. Kalau dalam di kalau batal tidur batal lembut ya. atau untuk meninggal terkait dengan usia kan. Usia kita itu kan sudah ada ketentuannya. Iya. Tapi ternyata banyak sekali orang berdoa semoga panjang umur dan sehat selalu sih bisa diterima. Jadi semoga panjang umur konotasinya apakah itu berarti bernegosiasi sama Allah supaya kita dipanjangkan usia? Iya. Berarti kita boleh bernegosiasi sama Allah minta panjang usia karena silaturahmi juga katanya memperpanjang. Iya, baik. Ya. Baik, jadi sekaligus tadi kutipan hadis Nabi, siapa yang ingin panjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, ya, silaturahimah adalah dia menyambung silaturahim. Nah, berarti
Tapi dari hadis ini dimungkinkan seseorang itu usianya dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan. Boleh. Ya. Tetapi memanjangkan umur atau melapangkan rezeki itu tetap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah menetapkan ada hal-hal yang menjadi sebab seseorang mendapatkan rezeki, bahkan kelapangan rezeki. Ya, rizqu min haitsu la yahtasib, misalnya Allah beri rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi ada sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah yang dengan menempuh sebab itu Allah kasih rezeki. Kalau tidak, berarti tidak dapat. Berarti ya dari rezeki jatah sebelumnya dengan sesudahnya takal sebab-sebab itu ditempuh ada tambahan. Berarti dilapangkan rezekinya karena sebab-sebab yang itu juga ditetapkan oleh Allah tadi. Begitupun dalam masalah usia. Kalau seseorang tidak melakukan ABC, ya dia mungkin usianya sekian. Tapi ada sebab-sebab yang juga ditetapkan oleh Allah kalau ditempuh akan bisa menambah ya panjangnya usia. Tapi ketetapan tetap oleh Allah. Ya, usia A atau usia B dua-duanya takdir. Ya, dua-duanya takdir ya ketentuan Allah. Tidak akan keluar dari takdir. Tetapi ada takdir yang itu terikat oleh sebab yang ditetapkan oleh Allah. Ada takdir yang tanpa sebab Allah tentukan pada seorang. Maka dalam masalah rezeki itu ada rezeki yang muktasab, ada rezeki yang ghairu muktasab. Ada rezeki yang muktasab itu harus ada upaya untuk melakukannya. Ada rezeki yang ghairu muktasab tanpa berusaha Allah kasih. Ya. Jadi peluang untuk dapat tambahan dari rezeki adalah dengan menjalani sebab-sebab itu dengan usaha-usaha kita. Nah, di antara usaha itu baik usaha yang bersifat lahiriah manusiawi dengan bekerja, berusaha, berdagang dan seterusnya, juga usaha itu dalam bentuk doa. Doa itu bagian dari usaha. Maka di dalam kitab ada dua dawa Ibnu Qayyim memutuskan hadis Nabi bertarung antara takdir dengan doa hingga salah satu mengalahkannya. Artinya doa bisa mengubah dari takdir yang ditetapkan oleh Allah pada takdir lainnya yang juga ditetapkan. Kalau tidak berdoa takdirnya A, kalau berdoa takdirnya dan ibunya ini pengaruh doa untuk mencapai pada takdir yang lebih baik. Baik doa maupun ikhtiar manusiawi itu semua bisa jadi merupakan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, ya, untuk memanjangkan usia dan seterusnya. Nah, tapi semoga Allah memberikan usia panjang atau panjang umur itu kan bagian dari doa yang bisa mengantarkan kepada takdir yang mungkin berbeda jika doa itu tidak ya diucapkan. Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tanyakan sedikit ada sampai pautnya masalah fisik ibadah, terutama pada sholat istiqah atau sholat sunat pemanasan. Itu yang saya tanyakan itu lebih afdolnya itu sholat sunat istiqah itu dikerjakan sendiri atau secara berjamaah. Terus kemudian yang kedua itu lafaz Al-Fatihah itu secara sirriyah atau secara jahriyah. Al-Fatihah atau basmalahnya? Basmalah ya, mohon maaf. Basmalahnya ya, sambut. Baik, tentang sholat iftitah itu bukan sholat pemanasan tapi sholat pembukaan. Karena mana iftitah itu banyak. Pemanasan nggak dulu push-up ya. Iya, dalilnya hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW yaftahu sholatahu bil laili bi rak'atayn khafifatain.
biasanya kata Aisyah Rasulullah membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, 2 rakaat yang ringan ini karena yang dibacanya Al-Fatihah, setelah itu kemudian rukuk, baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Nah, terus pertanyaannya ini baiknya dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah, gitu ya. Sholat iftitah ini termasuk bagian dari sholat malam karena dia dikerjakan untuk membuka sholat malam tadi. Sholat malam itu dilakukan Nabi sendirian, tetapi juga pernah Nabi melakukan bersama dengan sahabatnya. Ya. Sehingga karena sama-sama sholat malam, ini boleh saja dilakukan berjamaah, boleh saja dilakukan sendirian. Nah, kalau dikatakan Nabi mengerjakan sholat berjamaah untuk sholat malam itu hanya 3 malam. Setelahnya Nabi melakukan sendirian, itu lebih karena kekhawatiran Nabi, ya, jika hal itu menjadi kewajiban. Kenapa muncul kekhawatiran? Karena syariat belum sempurna diturunkan semua. Masih mungkin ada syariat yang diturunkan dan Nabi takut khawatir kalau itu memberatkan umatnya. Ya, maka Nabi memilih untuk tetap mengerjakannya sendiri sampai Nabi wafat. Tapi mulai di masa Umar melihat di masjid itu ada yang sholat sendiri, ada yang berdua, ada yang 3 orang. Kemudian Umar berpikir bahwa seandainya dijadikan satu jamaah dengan satu imam, alangkah baiknya. Lalu dia perintahkan Abu Bakar untuk mengimami para sahabat. Ya. Nah, berjamaahnya sholat malam para sahabat ini bukan sesuatu yang diadakan, karena contohnya adalah pada Nabi. Walaupun hanya 3 malam, itu lebih karena kekhawatiran kalau menjadi kewajiban. Kekhawatiran sudah ada karena syariat sudah diturunkan sempurna, maka sudah tidak ada alasan untuk ya khawatir. Maka diperintahkan oleh Umar untuk secara 1 bulan penuh melakukannya berjamaah. Maka itu bukan bid'ah, tapi itu sesuatu yang sesuai dengan sunnah, karena Nabi juga mencontohkan. Ya, saya kira itu. Iftitah, sholat iftitah ini juga bagian dari sholat malam, maka melakukan saat berjamaah pun tidak benar. Mau dilakukan sendirian di orang pokok, ya. Sebagaimana sholat malam itu berjamaah boleh, sendirian juga tidak. Boleh. Itu Pak, membaca Al-Fatihah itu di samping basmalah itu dijaharkan, itu ataupun disirkan. Itu selanjutnya membaca Al-Fatihah sampai selesai itu dijaharkan. Ya, dijaharkan. Boleh? Iya. Oh, boleh. Iya. Ya, sholat sebagaimana di malam hari Nabi menjaharkan bacaannya. Kalau tidak menjaharkan, bagaimana sahabat ngerti ketika bermakmum pada Nabi? Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca. Ya, saya masih ada hubungannya yang Akhirnya sama. Oh, sama. Ya. Witir kan juga dijaharkan. Ya, iya. Ya. Jadi sholat yang dilakukan di malam hari ini perhatikan, yang dilakukan di malam hari kan jahat, maghrib isya ya, Iya. subuh, tapi zuhur enggak. Yang dilakukan di malam hari ya jahat. Nah, tapi menjaharkan bacaan itu secara mungkin hukumnya sunnah. Jadi seandainya tidak menjaharkan, ya tidak berdosa. Ya. Tidak kemudian jadi tidak sah sholatnya, dia tetap sah. Hanya ada sunnah yang tidak dilakukan. Dan Allah Saya itu merasakan tuh Pak, sholat iftitah itu tadi akhir-akhirnya bulan Ramadan ini kan saya nyoba untuk jamaah isya di masjid terdekat ya. Ternyata setelah saya jamaah di tempat-tempat masjid-masjid Muhammadiyah semuanya sama Pak. Jadi pakai hanya Al-Fatihah seperti ada ajaran tadi itu. Iya. Jadi nggak apa, kaget tuh Pak. Dulu kenapa saya nggak kayak gitu? Sekarang dengan jamaah setiap yang memakai itu pakainya kita gitu. Iya, sholat iftitah. Sama ada ajaran dari Bapak Muhammadiyah. Turun dari Muhammadiyah itu gimana? Kalau ya apapun ormasnya ya kita coba selagi Muhammadiyah itu kan memang ya didirikan untuk mempraktekkan ajaran Islam. Kata Muhammadiyah sendiri kan agar mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW.
sehingga berupaya untuk bisa melaksanakan tuntunan Nabi baik dalam ritual peribadatan maupun dalam kehidupan keseharian. Nah, dalam sholat malam ibadah Nabi seperti apa? Yang berusaha untuk merujuk kepada prakteknya Nabi. Dan praktek ibadah sholat malamnya Nabi sebagai Nabi sampaikan hadis yang mungkin sumbernya dari Isa, Nabi biasa membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Itu bukan buatannya Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah ingin mempraktekkan tata cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kelompok kajian itu juga sama, berupaya untuk melaksanakan perintah Nabi. Yang tahu Ya, karena kalau sendiri tidak ada kayak gitu loh. ya metodenya yang berbeda. Jadi gini, Muhammadiyah itu pakai manhaj tarjih, ya. Manhaj tarjih itu gini. Jadi kalau saya pernah sampaikan kan ada 2 metode setidaknya di kalangan ulama, jamu atau at-tarjih. Ini nanti menyikapi tentang dalil at-tarjih dan al-jamu. Al-jamu itu menggabungkan dalil-dalil riwayat-riwayat itu. Tetapi kalau at-tarjih itu memilih mana yang paling logis. Nah, sehingga kalau model praktek keberagaman Muhammadiyah itu ya melakukan sing cetha bener, ya tidak melakukan sesuatu yang di situ memunculkan perbedaan pendapat. Ya, contoh misalnya kalau sholat tarawih 11/3, kalau 11 itu jelas hadisnya kuat dan semua ulama sepakat akan kesolehannya. Kalau yang 23 itu masih ada perbedaan pendapat berkaitan dengan validitas. Nah, milih yang pasti. Itu nanti perbedaan. Begitu juga dalam pengambilan kesimpulan hukum. Ya. Muhammadiyah tidak terikat dengan satu mazhab, tetapi bahkan muqaranah bainal madzhab, perbandingan antar mazhab. Dipilih mana yang paling logis. Tapi kalau di kalangan NU itu pengambilan kesimpulan atau pelajaran harus melalui mazhab tertentu dan harus ikuti kaidah-kaidah dan mazhab tersebut. Karena menjadi muncul perbedaan di situ. Nanti sama kita. Saya akhiri dengan doa Alhamdulillah. Assalamualaikum.